Namo Buddhaya, Om Swastiastu, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita mulai acaranya, selamat datang para guru besar, pembicara, moderator, dan seluruh peserta webinar series Perhimpunan Biokimia dan Biologi Molekuler Indonesia Cabang Jakarta dalam Update in Genomic and Proteomic Research. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa hadir dalam webinar series PBBMI Cabang Jakarta. Terima kasih atas kehadiran semuanya secara virtual pada hari ini. Terima kasih juga kepada dukungan sponsor PT Indogen Intertama Indogen Advancing Life Science. Saat ini telah bergabung bersama kami yang terhormat Ketua PBBMI Cabang Jakarta, Dr. Febriana Catur M. Biomed, dan para guru besar, Profesor Dr. Rare Physio Dr. Septilia Inawati Wanandi, Profesor Dr. Sriwidya Ajusman MS, Profesor Dr. Ninik Mujihartini MS, Profesor Dr. Agus Heri Susanto MS, Profesor Dr. Hewan Iwan Harjono Utama MS, dan pembicara kedua, Bapak Ahmad Utomo PhD. Baiklah, sebelum dimulainya kegiatan webinar series ini, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Desi Kayastani, yang akan hari ini menjadi MC pada kegiatan webinar ini. Dan Dr. Novi Sylvia H. M. Biomed selaku moderator pada webinar series hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang diawali dengan sambutan dari Ketua PBBMI Cabang Jakarta, yaitu Dr. Febriana Catur Iswanti M. Biomed, dan dilanjutkan oleh sesi foto bersama dan berdoa bersama. Acara selanjutnya adalah pemaparan dua topik yang sangat menarik yang diberikan oleh materi pertama oleh Profesor Dr. Rare Physio Dr. Septilia Inawati Wanandi dengan judul Pengeditan Genom CRISPR-Cas9 dan aplikasinya pada riset biomedik. Lalu langsung dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Jadi bagi peserta yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan di kolom chat. Materi kedua pada hari ini oleh Bapak Ahmad Utomo, PhD dengan judul Prinsip Interpretasi Variasi Genetik untuk Tata Laksana Kanker di Era Genomik dan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, bisa langsung menuliskan di kolom chat. Acara selanjutnya adalah kuis dan nanti akan terdapat door prize bagi siapa yang menjawab tercepat. Jadi setia sampai akhir ya pada acara ini. Baiklah, tanpa menunda waktu lagi, acara pertama, kita mulai dari sambutan dari Ketua PBBMI Cabang Jakarta, Dr. Febriana Catur Iswanti M. Biomed. Waktu dan layar, saya persilakan. Silakan Dr. Febri. Terima kasih, Dr. Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita dapat bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, saya menyampaikan selamat datang kepada para senior, profesor, dokter, Bapak, Ibu, para sejawat sekalian, dan juga seluruh peserta yang sudah bergabung dalam acara webinar yang diadakan oleh PBBMI Cabang Jakarta. Kami mencatat antusiasme yang sangat baik dari para peserta webinar ini, tidak hanya dari anggota Cabang Jakarta, namun juga anggota dari berbagai cabang lain PBBMI di wilayah Indonesia, mulai dari Padang, Pekanbaru, Palembang, Bengkulu, Bandung, Bogor, Purwokerto, Malang, Bali, kemudian Makassar, dan sebagainya. Acara webinar ini bertujuan untuk update informasi terkait perkembangan riset di bidang genomik maupun proteomik. Kami berharap kegiatan ini memberi manfaat
terutama bagi anggota PBBMI cabang Jakarta dan juga cabang yang lain. Kemudian juga bagi para peneliti di bidang genomik maupun proteomik. Selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih kepada para pembicara, yaitu Prof. Ina dan juga Pak Ahmad, yang sudah berkenan untuk berbagi ilmu pada webinar kali ini. Kita tahu ya, beliau adalah para pakar ya, terutama dalam riset bidang biomedik. Ya, semoga nanti materi yang akan disampaikan oleh para pembicara bermanfaat bagi para peserta. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada sponsor PT Indogen Intertama yang telah mensupport acara ini sehingga dapat berjalan dengan lancar dan semoga ke depan kita akan terus terjalin kerjasama yang baik. Sebagai informasi, acara webinar ini akan kami laksanakan secara berkala setiap 3 bulan dengan berbagai topik yang menarik dan tentunya pembicara yang ahli di bidang tersebut. Kami berharap para anggota PBBMI, khususnya cabang Jakarta dan juga para peneliti bisa memanfaatkan kegiatan atau event-event yang kami selenggarakan dengan baik. Tentunya masukan dan juga saran dari para peserta sangat kami harapkan untuk perbaikan kegiatan webinar seri selanjutnya. Terakhir, saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia, khususnya pengurus inti PBBMI Cabang Jakarta, yang sudah bekerja keras mempersiapkan acara ini dalam waktu yang singkat. Akhir kata, semoga acara ini bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Dea. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya dari Ketua PBBMI Cabang Jakarta, Dr. Febriana M. Biomed. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada panitia dokumentasi, ini sepertinya ada 5 layar ya. Kananda, kami persilahkan. Baik, layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua, maaf ternyata komputer saya error, ini pindah layarnya. Baik, saya ambil alih ya, layar kedua, 1, 2, 3. Oke, layar ketiga. Layar ketiga bisa diaktifkan kameranya. Ya, 1. Masih banyak yang belum mengaktifkan kamera ya. Oke, layar ketiga kita mulai, 1, 2, 3. Oke, kemudian layar keempat. Layar keempat kita mulai ya. 1, 2, 3. Ya, layar terakhir, layar terakhir. Silahkan dipasang senyuman manisnya agar dibuka kameranya. Oke. 1, 2, 3. Baik, sesi foto sudah selesai. Terima kasih panitia dokumentasi, Kananda dan Bu Rahmi. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, webinar Genomic Series pada hari ini, diberikan kelancaran, kemudahan, tanpa kendala maupun hambatan. Dan kami berdoa agar ilmu yang diberikan oleh pembicara pada hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai.
Ya, doa selesai. Nah, untuk mengawali acara ini, sebelum dimulainya materi, saya akan menjelaskan tata tertib selama acara berlangsung. Pertama, peserta diharapkan untuk dapat mematikan suara atau mengaktifkan mode mute selama acara berlangsung. Yang kedua, semua peserta dapat memberikan pertanyaan di kolom chat secara langsung dengan format ketik nama audiens, lalu underscore, asal institusi, underscore, dilanjutkan dengan menuliskan pertanyaan secara ringkas. Dan hari ini spesial, panitia akan memberikan door prize untuk 2 penanya yang beruntung. Yang ketiga, link daftar hadir akan dibagikan pada pertengahan dan akhir acara. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki acara utama dari webinar Genomic Series hari ini dengan tema Update in Genomic and Proteomic Research. Pertama-tama, saya akan membacakan CV dari moderator yang akan memimpin webinar pada hari ini. Boleh slide-nya, yaitu Dr. Novi Sylvia Hardiani, MBiomed. Beliau adalah guru saya, beliau adalah staf pengajar dari Biokimia Molekuler Biologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Slide-nya belum muncul ya. Saya sambil bacakan ya. Beliau adalah staf pengajar dari Biokimia Molekuler Biologi Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia dan juga bagian dari Molekuler Biologi dan Proteomics Core Facilities IMERI FKUI. Pendidikan daripada beliau adalah S1 dokter dari FKUI, S2 Master in Biomedical Science di FKUI, S3 doktor di FKUI, dan Research Fellowship tahun 2015 Laboratory Regenerative Medicine and Stem Cell Biology di University of Tsukuba, Jepang. Research beliau di bidang biokimia, molekular biologi, oxidative stress, glioma, aging, dan cellular senescence. Saat ini posisi beliau bertanggung jawab sebagai sekretaris daripada Molekular Biologi dan Proteomics Core Facilities di IMERI FKUI, menjabat sebagai Research dan Community Engagement Coordinator Biokimia Molekular Biologi Departemen FKUI, dan Koordinator Pengampuan dan Administrasi Pengembangan FKUI, dan sekarang menjabat sebagai Ketua dalam bidang riset dan kerjasama Perhimpunan Biokimia dan Biologi Molekuler Indonesia Cabang Jakarta. Publikasi terkini dari beliau yaitu Effects of Fasting on FOXO3 Expression as an Anti-Aging Biomarker in the Liver yang dipublish di Helion tahun 2023, dan High Concentration of Gamma H2AX correlates with a marker of apoptotic suppression yang dipublish di Oncology Letter, dan terakhir e-book Supplements Protein dan Energy Supplement di Subcells Biochem tahun 2023. Ini adalah moderator kami, Dr. Novi. Layar dan waktu saya persilakan. Ya, terima kasih Dr. Dea atas perkenalannya. Baik, para hadirin yang saya hormati, tiba saatnya kita akan mendengarkan paparan dari narasumber. Telah hadir Prof. Ina dan Pak Ahmad. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum pemaparan dari pembicara pertama, Profesor Dr. Arvisial Septela Ina Wanandi atau yang lebih dikenal Prof. Ina, saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Prof. Ina adalah guru besar di Departemen Biokimia dan Biologi Molekuler FKUI dan juga menjabat sebagai Head of Cluster dari Molecular Biology and Proteomic Core Facility IMERI FKUI. Untuk pendidikan, Prof. Ina menyelesaikan pendidikan S1 dari FKUI, kemudian melanjutkan pendidikan S3-nya di Jerman, di Marburg University, dan postdoc di Hokkaido University, Jepang. Untuk bidang riset di bidang biokimia dan molekular biologi, stres oksidatif, hipoksia, kanker dan kanker stem cell. Kemudian Prof. Ina juga telah menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Biomedik, Program Magister Ilmu Biomedik di FKUI, dan juga
menjadi Kepala Konsorsium Biomedik Indonesia dan menjadi Komite Etik Penelitian di Rumah Sakit Darmais, serta menjadi anggota Komite Nasional Sel Punca. Prof. Ina mendapatkan beberapa award dari tahun 2017 sebagai First Winner, juga 2018 dan 2019 terakhir mendapatkan Anugerah Karya Cipta Dokter Indonesia dari IDKLB. Prof. Ina juga menulis beberapa publikasi di bidang, terutama di bidang genomik ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Prof. Ina, saya persilahkan waktu dan layar untuk menyampaikan paparannya dalam waktu 30 menit. Ya, terima kasih Dr. Novi selaku moderator. Saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Prof? Ya, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Prof. Dan kursornya bisa terlihat? Ini kursornya bisa terlihat? Bisa? Bisa. Oke. Baik. Selamat siang, yang saya hormati Ketua PBBMI Cabang Jakarta, Dr. Febriana, beserta seluruh anggota tim dari panitia PBBMI Cabang Jakarta. Yang saya hormati Bapak, Ibu, baik profesor, doktor maupun dokter, sejawat dan adik-adik sekalian, para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya diberi tugas oleh Dr. Febri untuk menyampaikan mengenai topik pengeditan genom CRISPR-Cas9 dan prospek aplikasinya pada kedokteran presisi. Jadi di sini saya akan sharing atau membagi informasi yang saya baca dan sudah dijalankan pada laboratorium kami. Tadi sudah disampaikan sebentar. Ya. Pada tahun 1973 ini awal dimulainya penemuan rekayasa genetika oleh Stanley Cohen dan Herbert Boyer, dan pada waktu itu rekayasa genetika jadi sudah mulai digunakan untuk proses bioteknologi, sehingga proses bioteknologi menjadi lebih cepat, efektif dan efisien dengan menargetkan suatu gen yang spesifik, sehingga bioteknologi menjadi bioteknologi molekuler. Namun demikian, proses teknologi rekayasa genetika pada waktu itu, walaupun sudah digunakan untuk memahami fungsi gen tertentu dalam sel, jaringan, atau bahkan pada suatu organisme, namun teknik tersebut dapat memunculkan efek off target. Apa itu efek off target? Adalah efek non-spesifik yang tidak diinginkan, yang dapat mengubah atau mengganggu gen lain pada organisme tersebut. Ya, jadi ini masih merupakan kelemahan dari rekayasa genetika sebelumnya. Kemudian pada tahun 2007, melalui KPK, Tim Evans dan Oliver Smitis menerima hadiah Nobel dalam fisiologi atau kedokteran untuk penemuan prinsip modifikasi gen spesifik pada mencir menggunakan metode knockout. Nah, teknik ini pertama kali dilakukan pada sel punca embrio tikus dengan menonaktifkan gen tertentu secara terarah. Selanjutnya, di sini saya ingin menyampaikan bahwa teknik rekayasa genetika yang selama ini kita kenal dan banyak umum dipakai adalah dengan metode gene knockdown, dengan knockdown dari gene. Apa itu knockdown dari gene dan bagaimana perbedaannya dengan knockout dari gen? Knockdown dari gen ini sudah lebih dahulu diketahui, yaitu dengan cara menargetkan
mRNA agar tidak ditranslasikan. Bagaimana caranya? mRNA ini ditekan dengan suatu RNA interference atau RNAi. Contohnya adalah siRNA, small interference RNA, atau small hairpin RNA, short hairpin RNA, yang bisa berkomplementer dengan mRNA sehingga mRNA tidak dapat ditranslasikan atau bahkan didegradasikan. Selanjutnya berkembang teknik knockout gen. Ya, pada knockout gen ini adalah dipakai pada pengeditan genom atau genome editing, yaitu dengan menggunakan salah satunya dengan menggunakan enzim Cas9, enzim endonuklease Cas9, dan juga single guide RNA dalam suatu kompleks dengan enzim tersebut, sehingga dihasilkan suatu penekanan gen yang tidak dapat diekspresikan secara permanen. Ini bedanya dengan knockdown. Pada knockdown ini penekanannya hanya temporary, jadi sementara. Nanti pada waktu sel membelah dia akan kembali mengekspresikan gen tersebut. Sementara pada knockout gen ini ditekan pada tingkat genomnya, nah sehingga tidak diekspresikan lagi secara permanen. Nah, apa itu genome editing secara umum? Pengeditan genom dalam bahasa Indonesianya adalah suatu metode yang secara spesifik dan efisien memodifikasi DNA di dalam suatu sel atau pada suatu organisme, yaitu dengan cara membuang, menambahkan, atau menggantikan DNA dalam suatu genom menggunakan enzim restriksi, endonuklease restriksi, yang telah direkayasa untuk memotong DNA pada tempat yang spesifik. Jadi nanti hasilnya adalah gen itu dapat mengalami knockout, artinya tidak diekspresikan lagi, atau knock-in, justru kita ingin menambahkan ekspresi gen tertentu pada genom yang dijumpai pada kelainan atau penyakit tertentu. Teknik pengeditan genom ini menggunakan enzim nuklease yang dinamakan meganuklease sangat besar dan telah direkayasa. Pada tahun 2011 mulai dikembangkan, sebenarnya dari tahun 1996 sudah mulai dikembangkan zinc finger nuclease ZFN ini untuk genome editing. Kemudian tahun 2010 ada TALEN atau transcription activator like effector nuclease, dan yang terakhir dikembangkan tahun 2012 yaitu sistem CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas ini macam-macam, dan yang kemudian berkembang lebih jauh adalah sistem CRISPR-Cas9. Nah, sistem CRISPR-Cas9 ini dikembangkan oleh Emmanuel Carpentier dan Jennifer Doudna pada tahun 2012 dengan publikasi ini, yaitu berdasarkan atau diadopsi dari sistem imun adaptif mikroba yang digunakan untuk mempertahankan diri dalam serangan virus. Ya, jadi berdasarkan mekanisme alami yang dimiliki oleh Streptococcus, di sini digunakan Streptococcus bakteri, Streptococcus pyogen, kemudian dibuat rancangan secara sintetik untuk digunakan pada rekayasa genetika. Nah, selanjutnya kedua peneliti tersebut, Carpentier dan Doudna, pada tahun 2015 mendapat penghargaan dari Science, yaitu Breakthrough of the Year, dan kemudian pada tahun 2020 menerima Nobel untuk sistem CRISPR-Cas9 ini, yaitu suatu metode yang dapat mengedit DNA. Metodenya ini dianggap mudah, efektif, dan efisien untuk mengedit genom. CRISPR-Cas9 ini sendiri singkatan dari Cluster Regularly Interspecies Short Palindromic Repeats, and Cas9 adalah associated protein 9. Nah, apa saja yang dibutuhkan pada
metode ini atau pada teknik ini, komponen pertama adalah tentunya DNA target yang kita harus tentukan DNA yang akan kita edit di dalam genom tersebut. Ukurannya, targetnya itu kita rancang dengan atau kita pilih dari gene bank dengan ukuran sekitar 20 basa, kemudian memiliki urutan yang unik dan spesifik yang tidak ditemukan pada bagian lain dari genom. Ya, ini yang dinamakan sebagai on target supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengeditan. Kemudian DNA target ini juga syaratnya bersebelahan langsung dengan urutan nukleotida NGG atau yang dinamakan protospacer adjacent motif atau PAM untuk nantinya pengenalan atau pengikatan Cas9, enzim Cas9 pada DNA genom. Di sini PAM-nya ini adalah DNA targetnya, dan selanjutnya adalah perangkat CRISPR-Cas9. Perangkat CRISPR-Cas9 ini terdiri dari enzim nuklease Cas9, meganuklease Cas9 yang berfungsi sebagai gunting genetik secara molekuler. Dia akan menggunting double stranded DNA dan juga diperlukan dalam perangkat ini adalah single guide RNA. Single guide kenapa dinamakan single? Karena komposisi dari CRISPR RNA yang akan mengenali atau berkomplementer dengan DNA genom dan penyatuan fusi dari CRISPR RNA dan juga tracer RNA. Tracer RNA ini yang akan yang merupakan scaffold, ya, jadi yang CRISPR ini urutan pemandu yang komplementer dengan DNA target, sementara yang yang tracer RNA ini yang strukturnya seperti scaffold ini yang akan berikatan dengan Cas9 dan nantinya akan membawa Cas9 ke arah DNA target. Nah, selanjutnya apa yang terjadi setelah kompleks Cas9 dan sgRNA dapat menemukan DNA target dan berikatan di sana, itu pemotongan, ya, pemotongan pada kedua untai DNA dan pemotongan ini oleh Cas9 protein enzim yang diarahkan oleh single guide RNA. Pemotongan pada kedua untai DNA target ini kemudian akan diikuti dengan mekanisme perbaikan DNA yang ada di dalam sel secara endogen, ya, yang akan menyebabkan perbaikan itu akan menyebabkan insersi ataupun delesi, dan ini yang nantinya akan melakukan mutasi yang dinamakan sebagai indel mutation atau insertion deletion mutation. Jadi mutasinya bisa random sekali, bisa insersi, bisa delesi, bisa kedua-duanya, insersi dan delesi maupun substitusi. Nggak jalan. Oke. Nah, prinsipnya seperti ini. Jadi dipotong, kemudian secara random akan diperbaiki oleh mekanisme perbaikan DNA yang dinamakan sebagai non-homologous end joining, atau bisa juga diperbaiki dengan mekanisme perbaikan DNA yang diarahkan oleh suatu template tertentu sehingga dapat menginsersikan DNA pada bagian yang tadi sudah dipotong. Ini mungkin lebih jelasnya. Bukan hanya pada CRISPR-Cas9, tapi pada kedua enzim meganuklease lainnya yang dapat melakukan genome editing ini juga nantinya akan mengalami setelah pengeditan genom, setelah digunting akan mengalami mekanisme perbaikan double stranded break di SB ini. Nah, mekanisme yang pertama yang umum terjadi, yang sering kali terjadi, yaitu NHEJ ini atau non-homologous end joining, yang nantinya menyebabkan terjadinya mutasi insersi maupun substitusi dan akan membungkam atau menekan ekspresi dari gen sehingga kita namakan sebagai knockout. Knockout itu disebabkan karena ekspresi gennya ditekan, disupresi. Nah,
Sedangkan pada perbaikan yang dinamakan homologous directed repair, ini kita memerlukan suatu template tertentu yang kita arahkan agar perbaikannya nanti dapat menginsersikan template tersebut. Jadi menginsersikan sequence DNA yang diarahkan oleh template tersebut. Sehingga hasilnya dari genome editing ini adalah knock-in. Gennya mengalami knock-in, artinya ada penambahan gen tertentu yang diinginkan untuk memperbaiki kesalahan gen yang ada di dalam genom. Jadi prinsipnya CRISPR-Cas9 genome editing ini langkah-langkahnya, pertama kita harus menentukan urutan DNA target. Yang kedua adalah mendesain sgRNA. Ya, sesuai dengan target yang sudah kita tentukan. Artinya yang komplementer dengan target tersebut, dan nantinya juga harus ditentukan bahwa off targetnya harus tidak ada atau sangat sekecil mungkin, kalau bisa 0, dan on targetnya juga hanya 1. Kemudian disiapkan untuk transfer dari kompleks CRISPR-Cas9, jadi ada enzimnya dan ada single guide RNA-nya, dan ditransfeksikan ke dalam sel target untuk kemudian dideteksi dan dikonfirmasi terbentuknya indel mutation ini di dalam sel target. Ini secara lebih detail, jadi perancangan sgRNA berdasarkan urutan target gen itu yang akan diedit, kemudian dikloning sgRNA-nya ke dalam suatu plasmid yang sudah mengandung Cas9, jadi kita bisa membeli plasmid yang sudah ada enzim Cas9-nya, kemudian kita cloning sgRNA yang kita sudah desain, kemudian ditransformasi ke dalam E. coli, dan isolasi dan purifikasi plasmid tersebut untuk kemudian ditransfeksikan ke dalam suatu sel target yang diinginkan. Dalam hal ini adalah sel BT549 ini adalah sel triple negative breast cancer cell. Ya, transfeksinya menggunakan polyethylene imin. Dan kemudian klon yang terbentuk ini akan diseleksi berdasarkan promisin, karena di situ ada antibiotik resistant factor yaitu promisin. Jadi seleksi menggunakan marker tertentu, kemudian dibuat koloni formation sehingga kita dapat satu koloni tunggal, dan diperbanyak koloni tunggal itu untuk kemudian divalidasi pada tingkat DNA dengan sequencing, pada tingkat RNA dengan PCR, RT-PCR, dan pada tingkat protein dengan Western blot, atau dengan validasi lainnya yang diinginkan sesuai dengan protein yang gennya telah di. Nah, selanjutnya tentu kita harus impact dari genome editing ini pada gen tersebut. Kalau kita sudah bisa berhasil membuktikan bahwa ada pengeditan genom, nah apa impactnya gen yang telah diedit ini pada phenotype dari sel target. Ini adalah desain dari sgRNA-nya. Kita dapat menggunakan website. Ini website-nya juga bisa diperoleh tidak berbayar. Kemudian bisa diperoleh sequence sgRNA, sejumlah sequence sgRNA yang harus kita pilih lagi berdasarkan number of target sites yang diusahakan yang harus satu sekecil mungkin, baik pada ukuran 20 maupun pada ukuran 12. Ya, biasanya kita gunakan sgRNA-nya 20 sekuensinya, jadi lebih diperhatikan adalah pada ukuran 20, tapi kita mempertimbangkan juga pada ukuran 12, sehingga yang dipilih adalah ini misalnya. Kemudian selanjutnya adalah transfer dari enzim Cas9 ini. Kita bisa menggunakan plasmid pengekspresi, plasmid yang bisa diekspresikan. Nah, di sini plasmid pengekspresi ini telah mengandung Cas9, yang kemudian kita bisa tambahkan juga cloning juga sgRNA kita ke dalam situ, sehingga nanti transfeksinya adalah single transfection.
Ya, untuk Cas9 setelah ditransfeksi dia akan diekspresikan menjadi protein, sementara sgRNA, DNA dari sgRNA akan diekspresikan menjadi RNA, tidak menjadi protein ya, tentunya sgRNA yang diinginkan. Nah, selain itu expression plasmid juga kita bisa lakukan co-transfeksi, artinya secara terpisah plasmid untuk Cas9 dengan plasmid untuk sgRNA kita buat terpisah dan kita transfeksikan bersama-sama. Nah, selain menggunakan expression plasmid, transfer dari Cas9 juga bisa kita gunakan protein yang aktif kita masukkan, atau kita bisa transfeksikan mRNA yang sudah mengandung mengkode Cas9, atau bisa mentransduksikan suatu partikel virus yang menyandi komponen-komponen dari CRISPR-Cas9 tersebut. Yang umum digunakan adalah penggunaan plasmid pengekspresi. Setelah ditransfeksi ke dalam sel, tentunya kita harus bisa memverifikasi. Sebelum kita transfeksi ke dalam sel target, kita harus verifikasi dulu kemampuan sgRNA ini dalam mengarahkan Cas9 untuk memotong suatu daerah yang dituju oleh single guide RNA. Nah, setelah itu kita harus lihat ini terpotong atau tidak. Nah, itu adalah dengan menggunakan antibiotik resistance factor yang tadi saya sudah sebutkan, yang dikloning bersama-sama di dalam plasmid, yaitu promisin. Kemudian juga bisa menggunakan marker yang nantinya akan nyala dengan fluorescence, yang dinamakan enhanced nanti green fluorescence protein, enhanced green fluorescence protein. Jadi nanti akan nyala klonnya sebagai warna hijau, fluorescence warna hijau. Nah, ini contohnya. Jadi sebelum transfeksi kita harus memastikan dulu apakah kompleks sgRNA dengan plasmid tersebut bisa memotong secara efisien. Ya, ini kita gunakan suatu plasmid yang mengandung GFP tersebut, dan di dalamnya disisipkan target dari gen tersebut, ya, target gen kita yang tentunya nanti akan bisa komplementer dengan sgRNA yang ada di dalam kompleks CRISPR-Cas9. Nah, setelah itu kalau bisa memotong, artinya sgRNA dapat mengenali target tersebut dan Cas9 dapat memotong sehingga tadinya kan disisipi harusnya tidak berwarna, tidak diekspresikan GFP-nya, tapi kalau dipotong dan bisa disambung lagi dengan mekanisme perbaikan, maka GFP akan diekspresikan dan akan berfluoresen hijau seperti ini. Ini untuk yang high efficiency, ini yang low, dan ini yang wild type yang tidak ditransfeksikan kompleks CRISPR-Cas9 tersebut. Nah, selanjutnya klon tersebut dipilih dan diperbanyak, dimurnikan, dan kita harus dalam memilih itu sebelumnya kita harus tentukan dulu benar nggak ada sequence gen yang kita sudah edit, benar tidak memang sudah terjadi pengeditan, apakah itu mutasi, indel, insersi, delesi maupun substitusi, dengan PCR, baik PCR DNA untuk tingkat DNA maupun nantinya dengan qRT-PCR untuk melihat ekspresi mRNA-nya, dan dapat lebih tepat lagi, lebih akurat lagi dilakukan sequencing DNA untuk menentukan sequence dari basa yang mengalami mutasi. Nah, selanjutnya tentu banyak hal yang bisa kita lakukan dengan gen yang telah kita edit ini di dalam suatu sel, ya. Jadi ini sangat berbeda dengan kita hanya melakukan pemotongan dengan enzim endonuklease restriksi yang biasa, karena ini yang diedit adalah genom sehingga menjadi permanen. Dan selanjutnya kita bisa menggunakan teknologi artificial intelligence untuk mengembangkan hasil pengeditan genom ini, ya, baik mulai dari desain sgRNA-nya, prediksi of
targetnya kita bisa gunakan AI. Kemudian untuk analisis fungsional genomik, yaitu secara transkriptomik, proteomik, maupun prediksi 3D protein structure yang tadi saya sudah perlihatkan, molekular docking, molekular simulation, sampai dengan PPI, gene ontologi, dan KEGG. Ini menggunakan bioinformatik maupun AI, sehingga kita dapat menghasilkan hasil yang lebih jauh dari sekedar knockout dari ekspresi gen tersebut. Dan membuktikan fenotipe yang juga berubah. Nah, kemudian apa aplikasi dari CRISPR-Cas9? CRISPR-Cas9 ini bisa digunakan pada untuk pembuatan animal model, drug discovery atau resistance, mengembangkan vaksin pada industri bioteknologi maupun penyakit-penyakit genetik, untuk memperbaiki penyakit genetik ya, dengan misalnya terapi gen. Nah, saya ingin memperlihatkan genome editing pada precision medicine atau kedokteran presisi. Pada prinsipnya kita mengembangkan pada tingkat in vitro, kemudian pada tingkat in vivo dengan menggunakan animal model, bisa dibuktikan terlebih dahulu sebelum kita menggunakannya ke dalam pasien sebagai terapi. Jadi nantinya kalau sudah sudah dapat digunakan berdasarkan hasil pembuktian tersebut, pasien dapat diinjeksikan viral atau baik viral atau non-viral vektor yang mengandung suatu elemen yang sudah diedit, gene yang sudah diedit, dan atau kita bisa mengambil selnya ya secara ex vivo, bisa langsung secara in vivo, atau kita menggunakan pendekatan ex vivo. Kita ambil selnya dari pasien, kemudian selnya kita edit, lakukan pengeditan genom, kemudian ditransplantasikan. Kalau sudah dibuktikan ternyata memang betul mengalami penekanan ekspresi dari gen tersebut, baru dimasukkan kembali sel-sel tersebut dalam pasien. Secara aplikasi ex vivo ini lebih memungkinkan dan lebih mudah, karena kita bisa memastikan, bukan mudah, lebih efektif karena kita bisa memastikan pengeditan genom ini sebelum kita berikan kepada pasien. Ya, jadi nantinya akan diaplikasikan ke pasien. Ya, ini juga sama ya. Jadi ada ex vivo delivery, kemudian diaplikasikan ke pasien untuk dilihat juga secara in vivo itu bisa berhasil atau tidak mengubah fenotipe dari sel yang dituju. Nah, sudah ada website yang bisa kita telusuri, yaitu CRISPRmedicinenews.com. Ini yang saya jumpai, mungkin lebih banyak lagi yang lain yang dapat melaporkan clinical trial pada CRISPR-Cas9. Ya, jadi di sini dibagi atas clinical trial pada area untuk antibakterial, pengujian antibakteri, darah, kemudian kanker, ini kelainan darah, maksudnya pada penyakit kanker, penyakit mata, penyakit metabolik, atau penyakit genetik lainnya. Jadi sudah terbagi website-nya, itu bisa ditelusuri. Nah, di sini saya ingin sampaikan salah satu atau yang pertama di-approve oleh FDA untuk CRISPR gene therapy ini adalah untuk sickle cell anemia dan beta thalassemia oleh pharmaceutical dari Vertex ini, di mana ini kita ketahui sickle cell ini bentuknya bulan sabit, thalassemia ini membran eritrositnya menjadi rapuh dan mudah pecah ya. Kemudian dikembangkan terapi di mana pertama-tama selnya diambil dulu dari pasien, CD34 positifnya diisolasi, kemudian dilakukan genome editing ya dengan tentunya diedit dengan CRISPR-Cas9, kemudian pada tingkat stem cell-nya, ya, ini dinamakan CTX001, dan dimasukkan kembali ke dalam pasien sehingga kemudian di follow up perbaikan dari penyakit tersebut.
perbaikan dalam tingkat sel darah yang diamati maupun secara keseluruhan dalam gejalanya. Saat ini sudah memasuki fase 3 ya, pada fase 2 dengan 10 pasien dan fase 3 sudah ada 75 pasien termasuk juga pasien pediatrik. Nah juga CRISPR-Cas9 ini clinical trialnya juga sudah ada pada cancer, terutama pada CAR T cell imunoterapi yang di sel T-nya ini diedit dulu dengan CRISPR-Cas9 sehingga dapat mengenali sel kanker dan nantinya bisa membunuh kanker berdasarkan respon imun dari sel T tersebut. Dan juga bisa digunakan pada diabetes tipe 1. Sini sudah dilakukan uji klinik fase 1 dan 2 di mana sel beta pankreas ini dimasukkan dalam suatu kantong yang kemudian dimasukkan dalam aliran darah, ini seperti ini kalau saya tidak salah, yang kemudian ada pembuluh darah akan melingkupi kantong tersebut dan akan mengalirkan insulin ke daerah yang dibutuhkan. Jadi insulin yang dihasilkan oleh sel beta pankreas akan diedarkan dari pembuluh darah yang sudah melingkupi permukaan kantong tersebut. Oke. Nah, pada COVID juga sudah digunakan CRISPR-Cas9 untuk membuat suatu assay SARS-CoV-2 detector yang dikembangkan untuk mendeteksi COVID-19 berdasarkan di sini bukan Cas9, Cas12 karena untuk RNA mengeditan RNA digunakan Cas12 bukan Cas9 dan juga suatu guide RNA sehingga bisa dihasilkan suatu deteksi berdasarkan sequence RNA virus yang sudah diedit tersebut. Prof Ina, mohon maaf, waktunya 3 menit lagi, Prof. Ini terakhir untuk implikasi etiknya ini, saya hanya mengingatkan pada tahun 2018 itu ada seorang peneliti dari Cina, He Jiankui namanya, yang berhasil melakukan pengeditan genom pada wanita hamil, ya, wanita yang diketahui menderita HIV, itu yang diedit adalah chemokine CCR5 ya, untuk tidak bisa dikenali oleh HIV, jadi resisten terhadap HIV. Tapi dilakukannya pada germline. Jadi artinya sel germline itu akan diturunkan pada bayinya gitu. Jadi pada waktu itu berhasil dan sudah dikemukakan secara internasional, tapi kemudian ada protes dari internasional, kemudian dari Cina sendiri memanggil dan mengadili peneliti ini dan kemudian dijatuhkan hukuman karena mengedit genom pada sel germinal yang diturunkan pada anaknya dan mungkin juga nanti pada keturunan berikutnya, pada cucunya dan sebagainya, yang belum diketahui apakah menderita HIV atau tidak gitu. Tapi sudah dilakukan pengeditan genom dan oleh karena itu pengeditan genom pada tingkat sel germinal itu masih dilarang. Nah, ini implikasinya pada manusia, pengeditan genom dibatasi hanya pada sel somatik karena hasilnya hanya mempengaruhi sel atau jaringan tertentu dan tidak diwariskan ke generasi berikutnya. Sementara kalau dilakukan pada sel germinal atau pada embrio manusia, ini bisa mempengaruhi seluruh sel dalam organisme. Jadi berdasarkan pertimbangan etik dan keamanan, pengeditan genom sel germinal dan embrio manusia saat ini masih dianggap ilegal di banyak negara. Nah, ini terakhir future perspektifnya bahwa kita sama-sama belajar bahwa kita tahu bahwa ada suatu rekayasa genetika yang dapat dilakukan pada tingkat sel atau tingkat organisme dengan cara mendelesi, meninsersi atau mensubstitusi suatu urutan DNA yang mengalami kelainan yang menyebabkan penyakit. Nah, walaupun kita tahu bahwa
pada umumnya mekanisme perbaikannya adalah NHEJ, tapi kita sebenarnya bisa lakukan teknologi terus berkembang dan bisa dikembangkan, diperbaharui supaya mekanisme HDR ini juga lebih berkembang sehingga kita bisa mengarahkan bagian yang kita ingin edit atau kita bisa menambahkan. Nah, pada precision medicine, genome editing ini bisa mengelusidasi mekanisme biologi dari penyakit dan juga nantinya bisa mendapatkan terapi baru untuk penyakit-penyakit genetik ya, dan ini bisa sangat banyak digunakan untuk kedokteran presisi, termasuk juga kedokteran regenerasi. Aplikasi dari pengeditan genom ini tentunya nantinya harus diikuti dengan penelitian-penelitian lebih lanjut untuk ke arah functional genomic menggunakan AI ya. Penggunaan AI ini harus kita manfaatkan dengan baik untuk mendapatkan target kedokteran presisi yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya kita juga harus memahami bahwa penggabungan teknologi genome editing ini dengan AI itu tadi dapat mengarahkan precision medicine itu menjadi personalized healthcare yang ditargetkan. Yang terakhir adalah mengenai ethical, germline gene editing ini tetap tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan karena kita masih belum bisa tahu efeknya bukan hanya pada pasien tapi bisa pada generasi-generasi berikut. Jadi yang sekarang difokuskan adalah terapi CRISPR-Cas9 ini secara somatik yang harus dievaluasi hasilnya. Jadi penelitian diarahkan ke sana. Oke, jadi yang terakhir suatu quote. Jadi kalau kita bisa membayangkan suatu manipulasi genetik, ini sekarang kita bisa lakukan dengan teknologi CRISPR-Cas9 ini. Saya mengucapkan terima kasih pada tim MBPCF FKUI karena ini dilakukan di laboratorium MBPCF IMERI FKUI dan juga Tsukuba University di mana kami pertama kali mendesain sgRNA dan mendapatkan informasi yang lebih banyak mengenai metodologi sgRNA ini dari University of Tsukuba. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Di sini ada email saya juga. Jadi kalau pertanyaannya belum terjawab bisa di email. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi ini atau kurang tepat dalam penyampaian informasi ini. Jadi mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Ina atas paparannya yang sangat menarik. Di sini pada kolom chat sudah ada 5 penanya, Prof. Yang pertama dari Pak Agus Winarso, pemerhati genomik, dengan pertanyaan yang pertama, mengapa target DNA bisa off target? Kemudian yang kedua, bagaimana agar editing genom bisa on target? Dan yang ketiga, apakah CRISPR-Cas9 ini dapat mengedit genom pada penderita penyakit mental sehingga bisa sembuh? Oke. Mungkin yang pertama dulu ya, Prof. Bisa ditayangkan. Bisa ditayangkan lagi, slide-nya tetap ditayangkan supaya saya bisa. Ya. Tetap ditayangkan, Bu Rohmi. Kenapa bisa off target? Kita ketahui sgRNA yang kita rancang ini hanya 20 basa ya. 20 basa yang nantinya kita harapkan bisa komplementer dengan target DNA yang mau kita edit. Nah, tapi 20 basa dari 4 kita ketahui kita punya 4 tipe basa ya, ACGT ya, untuk RNA ACGU. Nah, itu tentu komposisinya akan banyak ditemukan pada genom yang 3 kali 10⁹ pada manusia. Jadi kalau kita tidak mendesain dengan spesifik, itu bisa mengenali daerah lain sepanjang 20 basa tersebut gitu. Sama halnya seperti kalau kita melakukan PCR, desain primer itu juga sangat diperlukan supaya spesifik. Jangan sampai primernya bisa
annual bisa melekat atau bisa hibridisasi di tempat yang lain, sehingga yang kita perbanyak, yang kita amplifikasi adalah fragmen lain, bukan fragmen yang kita inginkan. Jadi ini sama prinsipnya, kita harus mencari tempat yang spesifik supaya nanti Cas9 itu kan diarahkan oleh sgRNA ini ke sana. Lain halnya dengan, mungkin saya bandingkan dengan endonuklease restriksi yang kita banyak pakai pada rekayasa genetika itu, pengenalannya adalah situs restriksinya. Tapi di sini Cas9 mengenalinya dari sgRNA yang membawa ke situ. Oleh karena itu harus sangat spesifik, dan kemungkinan terjadi off target itu mungkin sekali oleh jadi penggunaan software atau aplikasi tadi untuk desain sgRNA itu sangat penting untuk kita bisa menentukan bahwa off targetnya tidak ada, tidak biasa di tempat lain, dan on targetnya juga hanya satu, jangan ada di tempat lain juga gitu. Itu menjawab sekaligus 1 dan 2 ya, mungkin ya. Untuk kendala yang patut diketahui untuk menjamin keberhasilan transveksi tersebut, ya pada waktu kita mau menjamin keberhasilan itu adalah kita perlukan teknologi tadi untuk cleavage tersebut adalah kita harus punya, kalau kita mau menggunakan IGFP kita harus punya mikroskop elektron ya. Kalau kita mau menggunakan intinya adalah kita harus punya lab culture, kemudian mikroskop elektron, kemudian nantinya kita harus bisa melakukan PCR, DNA, RNA maupun sequencing. Nah, pada waktu melakukan teknik-teknik untuk verifikasi ini, itu mungkin ada kendala tergantung dari kemahiran dari peneliti, alatnya, dan juga klonnya yang kita peroleh, gitu. Kestabilan dari klon yang kita peroleh. Yang terakhir ini Siska ya, Siska saya kenal, apa kabar Siska? Terima kasih atas pertanyaannya. Yang ketiga adalah apa saja kriteria desain sgRNA yang baik dan bagaimana memvalidasi sgRNA yang sesuai. Tadi kriterianya sebenarnya sama seperti desain primer ya, kita bisa menggunakan, ada kriterianya, misalnya nanti tentu GC kontennya juga harus diperhatikan, kemudian apa namanya kemampuan dia untuk bisa berkomplementer, tidak hanya pada tempat itu, tidak hanya pada tempat lain. Nah, ini ada softwarenya Siska, jadi bisa kita gunakan dan kita bisa pilih dari sekian banyak urutan yang disampaikan dalam software tersebut. Kelemahan dari metode CRISPR-Cas9 adalah apa ya, sampai saat ini waktu itu kita pernah, ini berdasarkan pengalaman, ternyata kita tidak menemukan delesinya ya, atau tidak menemukan indel mutationnya. Nah, sehingga misalnya yang pada survivin, sehingga kita akhirnya harus melakukan dengan 2 sgRNA untuk mendelesi secara total seperti itu. Jadi selalu pada suatu teknik biologi molekuler ini pasti ada, tidak mungkin sekali jadi, pasti ada trial dan error dan juga pengalaman ya. Jadi makin sering kita melakukan, tentu kita akan makin mahir dan kita bisa mengatasi kendala-kendala berdasarkan pengalaman tersebut gitu, Bu Siska. Terima kasih. Baik, Prof. Sebenarnya ini masih banyak pertanyaan, Prof. Namun karena waktu ya, jadi mohon maaf untuk penanya selanjutnya. Nanti jawabannya akan kami kirimkan lewat email ya, Prof. Dan mohon Prof bisa menjawab secara tertulis. Nanti Ya. jawaban-jawaban tersebut. Tapi saya juga terus terang saya bukan ahli ya, jadi mohon maaf tadi sebelumnya. Jadi saya berusaha menjawab semampu saya dari pengalaman dan informasi yang saya baca. Nanti apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Nanti kita sama-sama belajar. Baik, Prof. Nanti ya, untuk jawaban para penanya kami akan men-share di WA Group peserta. Jadi mohon para peserta tidak live WA Group dulu. Terima kasih banyak Prof. Ina atas paparan ilmunya yang sangat menarik. Apabila Prof. Ina masih ada acara lain, diperkenankan untuk meninggalkan Zoom. Namun apabila masih tetap di sini juga dengan senang hati, Prof. Ya, Terima kasih. coba menjawab lewat chat aja ya, Dr. Boleh, Novi, supaya bisa dibaca. Ya boleh, kalau misalnya mau ditanggapi lewat chat langsung dipersilakan.
supaya tidak lupa. Terima kasih banyak Dr. Novi, terima kasih atas kesempatannya saya presentasi di sini untuk seluruh panitia. Terima kasih, Prof. Baik, kita lanjutkan ke pembicara kedua, yaitu Pak Ahmad, PhD, dari Fakultas Kedokteran Universitas CRC, yang akan menyampaikan materi dengan judul Prinsip Interpretasi Variasi Genetik untuk Tata Laksana Kanker di Era Genomik. Sebelum dimulai presentasinya, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Pak Ahmad. Pak Ahmad, beliau adalah staf pengajar dari Fakultas Kedokteran Universitas CRC pada program Magister dan Doktoral Biomedik. Kemudian juga menjadi bagian dari National Committee of Stem Cell Therapy, Ministry of Health Republik Indonesia, dan juga bagian dari Biomedical and Genome Science Initiative. Pak Ahmad ini menyelesaikan pendidikannya semuanya di Amerika, baik S1 di Angeles State University, kemudian PhD juga di Texas, dan postdoc fellowship juga di Harvard Medical School Boston. Riset Pak Ahmad interestnya di bidang validation of predictive and prognosis biomarkers untuk memahami epigenetik dari beberapa kanker, baik kolorektal, paru, dan payudara, dan juga pengembangan kit diagnostik IFD untuk mendeteksi variasi genetik di bidang penyakit infeksi dan kanker. Pak Ahmad juga mendapatkan paten dan beberapa award. Kemudian publikasi yang terakhir baik di bidang infeksi maupun di bidang kanker. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Ahmad, waktu presentasinya 30 menit. Ya, terima kasih Bu Novi. Wah, kayaknya ini ramai juga ini, pertanyaannya bagus-bagus tadi saya lihat pertanyaan buat Prof. Ina. Kayaknya menarik nih, audiensnya luar biasa. Baik, 30 menit Bu Novi, tolong saya diingatkan kalau misalnya sudah mulai agak molor ya. Supaya kita punya cukup waktu untuk ini tanya jawab. Izin untuk di screen share aksesnya, Bu Novi. Mohon stop share, panitia. Oke. Iya, mudah-mudahan terlihat ya. Oke, coba kita cek. Ya, oke. Jadi saya Ahmad, biasa dipanggil Pak Ahmad. Saya bukan dokter. Kalau tulis Dokter Ahmad malah nggak ketemu di YouTube ya. Jadi kalau ke YouTube ketik kata Pak Ahmad, insya Allah ketemu saya. Jadi saya molecular biologist, biologi molekuler, suatu profesi yang dulu waktu saya kuliah itu jadi pertanyaan di konjen gitu. Ngapain belajar biologi? Pulang Indonesia mau ngapain gitu? Ternyata ada juga nih kerjaan di sini ya. Nah, kali ini pagi ini ya menjelang siang akan bahas mengenai prinsip-prinsip di dalam menginterpretasi variasi genetik untuk tata laksana kanker di era genomik. Jadi memang sudah cukup lama saya berkecimpung di kanker ya, karena tradisi saya memang di kanker, apalagi sekarang eranya era genomik. Sekarang semua orang udah ngomongin NGS. Nah, ini pertanyaannya bagaimana menerjemahkannya gitu ya, menerjemahkannya yang bisa dipakai di klinik. Nah, kalau kita bicara variasi genetik, ini yang kita ketahui, saya dengan rekan-rekan semua pasti bukan klon, karena kita juga bukan kembar siam kan. Nah, ada kalanya di sini ada berubah nih, yang mestinya C di sini menjadi T, gitu kan. Nah, pertanyaannya, ini perubahan ini itu ngaruh nggak ke kesehatan, gitu kan? Ini kan menjadi pertanyaan besar, karena kita tahu seperti warna rambut, bentuk hidung, gitu kan, pola wajah, itu tentu adalah akibat dari variasi-variasi genetik. Tapi kalau kita bicara mengenai kesehatan, tentu variasi genetik yang relevan dengan misalnya orang kena sakit, ya kena kanker, kena diabetes, atau kemarin kan juga lagi dibahas itu habis main badminton mati mendadak gitu kan. Oh, ternyata jangan-jangan dia punya varian genetik yang memang rentan terkena serangan jantung, apalagi kalau misalnya dia exercise-nya cukup intens misalnya gitu. Jadi memang pertanyaan besarnya, variasi genetik yang mana yang bermakna, yang orang akhirnya bisa, oh oke, ini ternyata penting nih dampaknya nih, saya bisa kena penyakit ini sekian persen misalnya gitu ya probabilitasnya. Jadi kalau kita sebagai biomol memang variasi genetik itu macam-macam. Ada yang namanya SNV, single nucleotide variation. Jadi yang T berubah menjadi yang A berubah menjadi T, atau menjadi beberapa ya, multiple ya. Jadi yang bisa TT berubah menjadi CC, atau apa disebut dengan indel. Jadi di sini adalah ada insersi ya.
Jadi di sini nggak ada di referensinya. Jadi di dunia ini yang menjadi referensi genom itu kebanyakan orang Kaukasia gitu ya. Nah, begitu genomnya orang Asia dimasukin misalnya, ternyata yang Asia ada teteknya nih, di Kaukasia nggak ada gitu ya. Ini yang namanya insersi. Atau kebalikannya menjadi delesi. Jadi di referensi itu adanya C, tapi ternyata di populasi yang lain ternyata C-nya hilang menjadi T misalnya gitu ya. Ya, jadi hilang. Jadi akhirnya dia maju. Atau disebut dengan structural variance ya. Jadi kalau ini lebih kompleks, jadi mungkin ada duplikasi di ekson ya, atau penambahan gitu. Atau mungkin ada namanya perubahan yang cukup besar copy number misalnya ya, copy number variation. Nah, kalau misalnya kita zoom in perubahan-perubahan tadi itu, kita nih sebagai biomol kan selalu ini ya, apa namanya, familiar banget nih kalau misalnya ada perubahan terutama di coding exon ya. Di sini berubah menjadi kodonnya TAA, UGA atau UAG misalnya. Nah, itu biasanya kan bisa menimbulkan frame shift misalnya di ujung atau apa disebut dengan early termination. Nah, early termination ini sebetulnya nanti dampaknya dua. Dia bisa apa yang disebut dengan trunkasi, jadi proteinnya nanti kalau ketika disandi itu menjadi kepotong, tapi ada juga nanti apa yang disebut dengan NMD, jadi non-mediated decay. Jadi kalau misalnya apa namanya nonsense mediated decay. Jadi kalau kita lihat nih, misalnya tidak ada mutasi, tidak ada variasi, dia kejadiannya di struktur DNA-nya itu bisa jadi apa yang disebut bukannya trunkasi, tapi emang proteinnya bahkan nggak bisa di ini apa namanya nggak bisa ditranslasi sama sekali gitu ya, no protein, jadi nonsense mediated decay. Karena nonsense karena munculnya tadi premature non coding ini kodon tadi itu. Nah, ini juga menjadi satu hal yang menjadi sangat tanda kutip jadi banyak ditemukan ketika orang sudah mulai ramai menggunakan NGS gitu. Karena kalau dulu kan kalau kita masih pakai Sanger kemungkinan menemu itu kan jarang gitu kan. Tapi sekarang ternyata cukup sering kita menemukan apa namanya varian-varian seperti itu. Nah, di sini nanti kaitannya adalah kapan kita bisa menentukan varian-varian tersebut adalah varian yang memang bisa berdampak pada penyakit. Kalau kita bicara kanker misalnya, tentu ada dua macam kelas gen yang penting ya untuk diingat. Apa disebut dengan gen penekan tumor, ada juga namanya onkogen. Kalau gen penekan tumor, ketika ada variasi genetik tertentu, misalnya di loss of function, dia misalnya ada apa namanya ada frame shift mutation, ada stop codon mutation di sini gitu kan. Nah, itu bisa muncul non-functional protein ya. Jadi bisa degradasi atau kalaupun dia menjadi protein karena dia kehilangan satu asam amino yang penting di domain kinase misalnya, dia kehilangan fungsi. Ya, disebut dengan non-functional protein karena namanya juga gen penekan tumor. Jadi kalau kita bayangkan seperti mobil gitu, gen penekan tumor itu seperti rem. Nah, kalau rem itu hilang, berarti mobil itu nggak bisa diberhentikan. Jadi laju pertumbuhan sel lanjut terus gitu ya. Oke. Nah, di samping gen penekan tumor ada juga yang namanya onkogen. Onkogen ini seperti pedal gas gitu. Nah, pedal gas itu kalau ternyata gen ini ada termutasi, dia akhirnya apa disebut dengan new functional protein. Yang mestinya dia bisa didegradasi oleh proteosom, dia menjadi resisten. Nggak bisa lagi didegradasi. Nah, artinya apa? Dia akan nyala terus, gitu kan? Nah, kalau nyala terus, dan itu penting untuk proliferasi sel, ya berarti sel tidak bisa terkendalikan lagi nanti perbanyakannya. Jadi biasanya kalau kita bicara kanker, memang pakemnya yang harus kita langsung ingat adalah nanti variasi ini bisa menimbulkan non-functional protein kalau kita bicara di gen penekan tumor, atau ke arah menjadinya new functional protein atau gain of function protein kalau kita bicara misalnya untuk kelas onkogen. Tentu yang namanya biologi nggak selalu straightforward gitu ya rumusnya. Makanya kadang-kadang itu sebabnya orang nggak begitu suka dengan biologi, gampang ngelesnya gitu ya, pengecualiannya banyak. Ini pakemnya tapi nanti ada aja pengecualian gitu ya. Oke. Nah, untuk BGS ini sudah setahun ya, jadi ada 9 rumah sakit pemerintah yang memiliki fokus pada penyakit yang berbeda. Kebetulan saya di Darmais, saya membantu teman-teman di sana untuk nanti menganalisa data genom yang tentu relevan dengan terjadinya kanker atau mungkin nanti untuk pengobatan kankernya juga. Jadi ada dua sisi. Ini Prof. Gunandi kemarin alhamdulillah berdiri dikukuhkan, jadi guru besar. Nah, kalau kita bicara NGS ini gara-gara COVID nih banyak sekali mesin di Indonesia yang bertebaran istilahnya gitu ya. Cuma nanti memang jadi pertanyaan, jangan sampai kayak flu burung dulu. Flu burung itu sama, real time PCR itu bertebaran ya di berbagai macam dinas kesehatan waktu itu.
Tapi karena tidak didukung oleh apa namanya program penelitian yang jelas atau program pelayanan yang jelas, akhirnya itu ditaplakin gitu ya. Jadi apa namanya tidak difungsikan. Sehingga ketika COVID datang banyak yang terkaget-kaget. Wah ini mesinnya masih ada, tapi mana nih stafnya nih? Udah jadi struktural semua gitu. Jadi nggak ada apa namanya laborannya malah nggak siap gitu kan. Nah, jangan sampai terjadi. Makanya sekarang NGS sudah mulai banyak, sudah tersebar terutama di rumah sakit pemerintah. Nah, kalau kita bicara NGS, ini adalah 4 tahapan utamanya. Ada ekstraksi tentu ya dari spesimennya. Ada yang disebut dengan library prep, ini kunci ya, karena ini konsepnya adalah massive parallel sequencing. Jadi template kita potong-potong, lalu nanti masing-masing potongan itu kita sequencing, lalu diurutkan kembali. Nah, cuma nanti ini kan NGS yang masih generasi apa nih? Mungkin yang mid generation. Yang paling baru adalah yang disebut dengan long read NGS. Nah, kalau long read NGS sebetulnya library-nya tanda kutip nggak gitu penting untuk terlalu banyak. Cukup apa namanya 20 KB pun masih bisa dibaca dan itu lebih bagus dari sisi keakuratannya. Tapi anyway, saya nggak bahas mengenai perbedaan long read sama short read. Tapi intinya dari 4 target ini, jadi setelah nanti library prep dibuat, ada sequencing, ada analisa. Nah ini ada analisa ini, saya tidak akan membahas mengenai semua tahapan analisanya, karena tahapannya itu ada 3 sebetulnya, primary, secondary, dan tertiary analysis. Nah untuk 3 tahapan ini sebetulnya, kalau kita bicara 2 tahap yang pertama dari analisa, jadi primary dan secondary, itu memang bioinformatik banget. Kenapa? Karena di bioinformatik itu dia akan menganalisa, ini kan masih parallel sequencing. Jadi saya itu kan apa ya old school. Saya masih terbiasa dengan Sanger sequencing. Saya bisa melihat pola apa punuk-punuknya, punuk biru, punuk merah, punuk hijau gitu kan. Tapi kalau nanti udah bicara NGS, punuk itu hilang semua. Kita nggak bicara punuk-punuk lagi. Kita bicara langsung text file aja gitu kan. Nah, cuma kan text file itu kan harus disambung-sambungkan, di-align dengan benar gitu kan. Nah, ini kan makanya di sini. Jadi masing-masing potongan ini kan akan dibaca secara masif. Lalu nanti harus disambungkan. Counting-nya itu harus nggak boleh salah masangnya, mana yang 5' mana yang 3' gitu, supaya jangan kebalik-balik. Nah, disinilah banyak peran dari teman-teman bioinformatik. Jadi untuk tahap yang pertama ini, sampai dia akhirnya bisa align dengan referensi, itu tugas dari bioinformatik. Dan nanti ujungnya dia akan mengatakan, oke, ada mutasi di ekson berapa, kodenya berubah menjadi kode apa, menjadi apa. Itu adalah tugas dari teman-teman di bioinformatik. Makanya teman-teman biostatistik dan teman-teman biomaths atau molecular biologist ya, sloppy one kayak saya, itu ya kita penonton aja lah ya, mungkin kita untuk teknisinya, untuk kita masukin barang ke apa namanya ke mesinnya ya. Nah tapi setelah ini selesai nih, udah mulai keluar, oke, kita sudah punya nih, udah muncul pasien A atau individu A, dia punya sekian banyak variasi. Oke, variasi sudah mulai banyak ketahuan. Nah ini nanti akhirnya begitu laporan dibuat, dokter klinisi akan WA. Pak, Bu, ini artinya apa? Gitu. Ini pasien saya ini sudah diperiksa NGS gitu kan, varian seperti ini. Ini apa nih maksudnya nih? Apakah saya harus kasih obat tertentu? Apakah nanti anaknya kena kanker? Nah, itu yang akhirnya nanti disebut dengan bagaimana menerjemahkannya variasi tadi itu ke arah apakah itu risiko terjadinya kanker, apakah nanti diagnosanya apa prognosis bagaimana, pilihan terapinya apa. Nah, jadi nanti kita akan bahas ini bagaimana prinsip-prinsip tadi itu. Oke, cuma 2 aja deh yang akan saya bahas, yaitu bagaimana prinsip untuk menginterpretasi apakah dia akan muncul kanker. Jadi nah, ini konteksnya adalah orang sehat, ya, orang sehat yang dites NGS dan dia punya variasi itu. Oke. Nah kalau yang kedua mengenai treatment selection, ini dia orang sakit, ya, dia pasien kanker, dia dicek mutasinya, ketemu mutasi ini obatnya apa, nah gitu ya. Jadi ininya berbeda. Oke, sekarang kita lihat yang pertama apa disebut dengan risk assessment. Tentu kalau kita bicara risiko, ini sampling yang diambil adalah sampel yang dari sel germline, germline variation. Jadi justru yang dicek adalah sampel yang sehat. Karena kalau sampel yang sehat, berarti dari sel yang sehat, semua sel itu mewakili semua sel di tubuhnya. Gitu. Jadi kalau ketemu misalnya variasi di sel bakal swab misalnya rongga mulut, itu nanti akan sama kalau dia dicek di sperma atau di ovumnya, atau artinya untuk anak-anaknya, gitu ya, atau mungkin untuk semua sel di tubuhnya. Jadi misalnya kalau ada variasi tertentu, oh ternyata ada perubahan nih di kodon 117 misalnya AA berubah menjadi G misalnya seperti gitu ya, dan dia sudah kita tegakkan anapatogenik. Nah makanya orang ini nanti ketika dia mencapai usia 75 tahun,
Risiko terkena any cancer sekitar 80%. Jadi maksudnya apa sih? Jadi ini kita ada variasi tertentu, gitu ya. Kita kumpulkan 100 orang yang punya variasi yang sama, kita ikutin ketika mereka mencapai usia 75 tahun, dari 100 orang tersebut, misalnya, maka separuh akan mengalami kanker kolorektal, atau separuh bisa mengalami kanker rahim, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sementara kalau orang tidak punya variasi tersebut, ini berarti baseline population, populasi normal, mungkin dia risikonya cuma sekitar 1%. Nah, itu yang dimaksud. Jadi, ada elevated risk ketika dia memiliki variasi tersebut. Makanya kita harus tahu variasi gen yang mana, perubahan dari referensi, tapi mana yang dia hanya variasi biasa, ya bagian kita dari keragaman kita sebagai manusia, karena kita bukan clones, atau dia memang memiliki variasi genetik yang bisa meningkatkan risiko dia mendapatkan kanker, gitu ya. Ini nama lainnya adalah lifetime risk. Oke, nah jadi ini yang kita akan analisa adalah germline mutation. Jadi nanti diambil sel jadi sel bubble swab, sel darah putih ya, terutama sel darah merah, limfosit misalnya seperti itu. Itu nanti akan kita lihat apakah dia membawa mutasi bawaan. Nah, biasanya kita juga tahu kanker itu kebanyakan nggak ada sejarah keluarga. Nah, kalau seperti itu memang kita ada namanya mutasi somatik. Nanti kalau untuk pengobatan kita akan lihat mutasi somatik, tapi nanti untuk risiko kita melihat dari sel bawaan, gen bawaan yang diambil dari sel darah merah. Jadi kalau misalnya ini darah kita ambil ya, nanti sumbernya apa? Kalau kita bicara nanti untuk pemeriksaan NGS yang gunanya intent to test-nya itu untuk melihat risiko, maka jangan lupa yang diambil adalah Bavikot ya, yang sel darah putih, bukan dari plasma ya. Justru ini kalau plasma nanti malah jangan-jangan ngambil kita di yang mutasi yang somatik itu, bukan. Ambil pastikan yang Bavikotnya. Ini untuk melihat germline mutation. Nah, ini yang biasanya akan terjadi. Oke, dari NGS akan keluar. Mungkin nggak cuma satu ini aja, ini contoh aja contoh. Contoh dari bioinformatik udah langsung feeding gitu kan. Udah mereka cek ke database, beda dengan database nih. Menurut database mestinya T, tapi di individu ini ketemunya G. Dampaknya apa? Akan mengubah leucin menjadi valin gitu. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya memang terlibat dalam laboratorium gitu ya, jangan terlalu excited langsung gitu, jangan langsung wah ini saya menemukan mutasi gitu ya. Bukan, belum tentu. Karena istilah mutasi itu biasanya direservasi untuk yang berkaitan dengan medis gitu. Kita selalu mengatakan ini variasi aja dulu ya, berbeda dengan referensi gitu. Nah, cuma ketika seorang mendapatkan informasi ini dari sel darah putihnya, ya artinya kan dari bawaan, variasi bawaan, gennya BRCA1, ada perubahan dari leucin menjadi valin. Kira-kira apa gitu ya? Memang kalau kita ingat biokimia, antara leucin sama valin kurang lebih mirip lah gitu ya. Ini saya selalu kadang-kadang nge-quiz nih. Leucin sama valin kalau pakai mana? Hidrofobik, hidrofilik, atau charge gitu ya. Senang aja saya kadang-kadang ngetes gitu kan. Soalnya biokimia itu maksudnya nggak perlu dihafalin, tetapi masih dipahami gitu ya. Bedanya apa sih aspargin sama histidin gitu ya. Jadi unsur kimianya harus paham. Nah, kalau seperti ini berbeda agak tipis nih. Soalnya leucin sama valin cuma beda mungkin 1 metil CH3 kan. Nah, tapi apakah jangan-jangan bisa merubah struktur kan? Jadi seperti itu. Nah, makanya untuk interpretasi variasi genetik seperti ini kita perlu banyak informasi. Disinilah mungkin bioinformatik nggak gitu penting lagi. Mungkin masih bisa membantu kita lah nemenin gitu ya. Tapi di sini penting biostatistik, bahas literatur, dan memahami konsep-konsep dari genetik. Jadi mengenai standarnya, sudah ada rujukannya ya, dari ACMG. Jadi mereka ini pakar-pakar genetik yang memiliki keminatan di medis. Karena genetik kan ada juga ketanaman, keperikanan, kepeternakan, pemuliaan gitu kan. Tapi ini khusus ahli genetik yang keminatannya di medis gitu. Ada sekitar 5 kelas. 5 kelas ini mulai 1 sampai 5. Yang tengah namanya VUS, variant of unknown significance. Jadi kita nggak tahu nih makna kesehatannya apa, dampak kesehatannya. Disebutnya variant of unknown significance. Nah, kalau yang sebelah kiri ada 2, benign atau likely benign. Sementara yang 2 di kanan, likely pathogenic atau pathogenic. Memang ini saya sendiri masih agak struggling gitu ya. Ini ngebedain antara likely sama yang patogenik. Bukan sama-sama patogenik, karena secara medis itu sama nanti treatmentnya. Mau dia likely patogenik atau patogenik, nanti treatmentnya sama. Risikonya kurang lebih sama, jadi kita nggak bedain lagi. Tapi for the sake of classification, ini para ahli statistik memang mereka membagi seperti ini. Ya, jadi tidak, karena ini terkait dengan probabilitas. Jadi kalau misalnya kita gambarkan dalam bentuk probabilitas ya, ini ada
Nah, ini seperti ini. Jadi ada spektrum. Jadi bukan apa namanya kayak all or none gitu. Makanya mungkin inilah untuk di daerah yang sebelah sini ya, ketika ada range di sini, ini masuk ke konsep yang likely pathogenic. Nah, saya mungkin akan mundur sedikit terkait dengan konsepnya ya. Ada yang disebut dengan benign, diffuse atau pathogenic. Jadi kalau misalnya ada mutasi seperti ini atau variasi tepatnya ya, variasi seperti ini masuk kelompok yang mana? Gitu kan? Nah, di sini kalau disebut patogenik, technically yang dimaksud adalah kalau sudah terbukti deleterious. Nah, deleterious ini bukan cuma dari sisi sekuennya aja. Kadang-kadang kita mungkin melihat tuh, ini kan mesti diprediksi akan menghasilkan frame shift kan. Nah, tapi frame shift ini juga kita harus lihat pertama lokasinya. Kalau dia menjelang 3' end, menjelang di ujung, dia mungkin akan menimbulkan frame shift, akan trunkasi, tapi kan tinggal dikit yang akan kepotong. Nah, itu jadi enggak. Jadi makanya di sini ada caution, terutama untuk para molecular biologist, jangan terlalu jump into conclusion gitu. Hanya karena kita melihat ada frame shift mutation, seperti misalnya deleterious dalam artian dari sisi biomol ya, itu secara keseluruhan belum tentu dia kita bisa katakan sebagai always atau selalu patogenik atau penyebab penyakit. Perlu melihat hal-hal yang lain. Nah, nanti ini yang saya share, hal-hal yang lain itu apa gitu ya. Oke, ada beberapa hal yang mau kita lihat, yaitu pertama frekuensi alelnya berapa banyak, mengenai komputasinya, mengenai komputasi saya mungkin lebih ke arah bagaimana ini heterozigositasnya ya. Saya tidak akan bahas mengenai komputasi prediksi komputer, itu walaupun itu ada juga, tapi nanti mungkin ke arah heterozigositasnya. Lalu yang berikutnya bagaimana fungsinya. Ada studi fungsi in vivo-nya nggak? Untuk bisa memisahkan alel yang kita temukan ini, varian yang kita temukan ini, arahnya ke benign atau arahnya ke patogenik. Dan yang terakhir, dan ini yang lebih ribet, kita memang harus melihat pentingnya nih, ada yang nggak bisa segregasi dengan anggota keluarga yang terkena kanker. Makanya memang untuk melakukan ini trainingnya perlu ada pemahaman mengenai basic genetics juga ya, basic Mendelian juga, supaya nanti kita bisa mengapresiasi kenapa ICMG itu melihat minimal 1, 2, 3, 4 aspek untuk bisa akhirnya membuat suatu konklusi varian kita lihat itu patogenik atau bukan. Ya, jadi ada konsep scoringnya ya. Jadi nanti masing-masing setelah kita temukan literaturnya, kita buat kayak blok-blok ini. Kita masukkan hasilnya ya dari scoringnya. Lalu kita lihat kalau misalnya ada 2 PS gitu ya, itu masuk ke patogenik gitu ya. Jadi di sini adalah misalnya varian dari literatur dia termasuk strong patogenik, misalnya yang merah, atau dia very strong patogenik, berarti dia yang kelompok yang ungu misalnya gitu. Jadi memang kita perlu melihat dari segala macam data itu, lalu kita masukkan ke dalam tabel scoring. Sebetulnya ini beberapa tempat sudah mulai memberikan secara online gitu ya, berbayar memang, karena mereka sebetulnya mengkurasi dari semua informasi yang ada di internet gitu. Ya, jadi mereka mungkin bisa web crawling gitu kan. Lalu mereka cek setiap artikel untuk membahas mengenai varian-varian yang kita bahas. Jadi seperti alel frekuensi misalnya, common or rare. Ya, kenapa ini perlu kita ketahui? Karena kalau misalnya kita lihat ternyata frekuensi alelnya itu sangat sering, misalnya lebih dari 5%, itu kita bisa mengatakan nggak ada hubungan sama kanker. Karena kanker itu kan jarang. Kanker itu kan prevalensinya mungkin sekitar 40 per 100 ribu. Oke. Jadi kalau misalnya varian ditemukan lebih dari 5%, kita bisa mengatakan dia benign. Ya, mungkin nggak ada hubungan sama kanker karena variasi biasa aja gitu ya. Nah, di sini adalah konsepnya. Karena kanker itu sangat jarang gitu kan, maka frekuensi alel yang kita periksa, yang kita dapatkan juga harusnya jarang. Makanya kalau misalnya variasi genetik tadi misalnya alel tadi itu, kita langsung cek ke database. Database mau nggak ada masalah ya etniknya, mau di Afrikan, mau di Caucasian, mau apapun gitu ya. Oh, ditemukan di Sisilia misalnya, prevalensi 10%. Itu for sure kita bisa mengatakan alel ini nggak ada hubungan sama kanker. Oke, karena it's too common ya, too common to be true. Nah, makanya itu salah satu fungsinya kalau kita bagusnya kalau kita bekerja dengan gen yang high penetrance genes. Nah, apa itu high penetrance genes? High penetrance genes itu artinya jadi konsep penetrasi ya, itu seperti kayak gen bola mata. Mereka yang bola matanya biru itu dia punya gen yang menyandi kebiruan, dan kalau dia punya itu dia akan biru. Ya,
nggak mungkin dia akan apa namanya jadi hijau atau jadi coklat gitu ya. Udah pasti akan biru. Namanya 100% penetrance gitu. Nah, kalau kita bicara gens untuk kanker, itu artinya high penetrance seperti apa? Dia seperti tadi 70% yang kena kanker, lifetime risk-nya 80% kena kanker gitu ya. Itu namanya high penetrance genes. Makanya untuk kelompok yang high penetrance genes seperti ini, prevalensinya harus jarang atau mungkin bahkan tidak ditemukan di populasi normal. Makanya BGSI ini salah satu apa namanya tugas mereka teman-teman di BGSI itu untuk mengkurasi data-data populasi. Kan karena selama ini kan sebelum BGSI muncul kan sudah ada beberapa lab yang melakukan studi populasi kan. Nah, data itu yang akan kita kompilasi untuk mencari varian ini seberapa common. Kalau ternyata kita menemukan common varian, data sangat umum, ya berarti kita bisa mengatakan variasi yang kita temukan dari NGS ini memang tidak ada hubungan sama kanker, tapi mungkin bisa berhubungan untuk penyakit yang lain, ya, atau mungkin untuk fenotip yang lain. Jadi itu yang pertama, frekuensi alel kalau dia umum ditemukan lebih dari 1%, dampaknya rendah terhadap risiko kanker. Dan kalau misalnya jarang ditemukan atau tidak ditemukan, ada potensi sebagai varian patogen, tapi belum cukup untuk mengatakan dia patogen. Perlu tambahan data. Oke? Nah, nanti tambah datanya apa lagi nih yang diperlukan gitu kan. Nah, misalnya kita juga harus tahu misalnya dari sisi loss of function-nya. Nah, loss of function kalau misalnya kita retinoblastoma, dua-duanya harus hilang ya. Kalau ini kan normalnya seperti ini, di selnya normal, tapi kalau misalnya di retinanya sendiri, ya akhirnya di retinoblastoma itu menjadi dua-duanya mutan. Nah, cuma masalahnya ternyata kalau ada mutasi yang homozigot, itu kalau kita bicara dari mencit tidak akan hidup. Gitu ya. Ini pada RB dia tidak akan hidup. Ini juga contoh yang lain ya. Untuk BRCA juga sama. Kalau dia mutasinya homozigot, dia juga tidak akan hidup. Lalu ada juga misalnya untuk yang ATM ya, ini juga gen penekan tumor. Kalau misalnya dia apa namanya di knock out di kinase domainnya, dia juga akan menimbulkan kematian. Artinya apa? Kalau data NGS mengatakan, oh ditemukan nih varian ini. Nah, ternyata komposisinya adalah homozigot. Kalau dia homozigot, most likely dia akan benign. Ya, karena apa? Karena tidak ada apa namanya data yang mengatakan orang bisa survive begitu lama ya dalam hidupnya tanpa memiliki tumor supresor gen dua-duanya gitu ya. Apa namanya secara normal gitu. Nah, itu artinya juga membantu mengenai heterozigositas dari si hasil NGS. Yang berikutnya functional. Oke, ditemukan tadi variannya. Valin juga menjadi apa namanya tadi Pak Lucy menjadi valin misalnya gitu kan tadi. Nah, kita pengen tahu nih ini itu bisa fungsinya apa? Dia patogenik atau dia benign? Caranya gimana? Kita menggunakan functional assay. Jadi kita search literatur, ada nggak yang memeriksa alel ini secara fungsi di laboratorium, ya kan? Nah, caranya gimana? Ini adalah salah satu contoh paper di mana mereka punya banyak sekali library of FUS. Jadi mereka punya alel ini nggak jelas kalau misalnya dari populasi ya jarang nggak gitu banyak gitu kan dia heterozigot gitu kan tapi apa nih kira-kira fungsinya gitu kan karena kalau dia tidak bisa menentukan bukti itu kita harus scoringnya adalah VUS ya jadi apa namanya kita tidak bisa mengatakan patogenik atau benign jadi kita tetap di tengah gitu nah ini kadang-kadang buat klinisi jadi agak senewan dia masa nggak bisa menentukan gitu kan. Nah, jadi ini yang caranya gimana? Satu caranya adalah kita kumpulin itu semua yang disebut dengan missense tadi itu, gitu kan? Lalu kita akan cek. Ceknya fungsinya gimana? Jadi di sini kita punya sel, ya, sel di mana dia sel ini adalah tidak punya BRCA2. Misalnya dia kita mau belajar BRCA2 ya, varian di gen BRCA2. BRCA2-nya kita knock out dua-duanya. Nah, kalau di knock out dua-duanya, dia selnya akan mati. Ya, sama kayak studi mencit kan, di knock out dua-duanya dia akan mati. Lalu kita masukkan alel yang normal. BRCA2 yang normal. Karena dia normal, dia bisa rescue. Ya kan? Dia bisa rescue. Nah, artinya apa? Ini adalah sel, berarti alel ini adalah alel normal. Nah, lalu kita masukkan alel yang tidak normal. Kalau kita masukkan yang kelas 4 atau 5 yang patogenik, dia tidak bisa muncul selnya. Ini selnya nggak muncul kan? Jadi kalau ini kan kalau dia knockout dua-duanya kan selnya hilang, makanya nggak ada bintik-bintik, ada koloni kan. Kita rescue, muncul kembali koloninya. Tapi kalau yang kita kembalikan ke sel ini, kita kembalikan yang patogenik, dia nggak muncul juga. Gitu, berarti clean, berarti nggak ada. Tapi ada juga yang masih patogenik, munculnya sedikit. Gitu ya. Nah, tapi kalau yang kita berikan yang yang benign, ternyata dia banyak sekali muncul. Jadi sekarang kita sudah punya assay untuk bertanya,
varian yang saya punya ini fungsionalnya apa? Apakah dia bisa merescue apa tidak? Kalau dia bisa merescue, sehingga kalau ini muncul lagi, berarti kita bisa mengatakan, ini benign. Tapi kalau ternyata bisa muncul, tapi sedikit banget, atau bisa bilang nggak ada, berarti dia masuknya patogenik. Jadi ini adalah teknik yang memang cukup laborius ya. Jadi akhirnya mereka punya kesimpulan, ini semua nih, varian-varian ini gitu kan, ini semua adalah benign. Gitu. Karena apa? Masih bisa muncul sel. Sementara yang ini ke belakang, dia baru ada yang patogenik. Jadi ini adalah apa yang dimaksud dengan functional assay. Gitu. Makanya kalau apa namanya? 5 Ya? menit lagi waktunya. Oh iya, siap, makasih. Nah, ini juga dengan CRISPR juga bisa sih. Jadi kalau kan tujuannya kita harus membuat sel yang tidak ada BRCA1 atau BRCA2-nya misalnya gitu ya. Itu kita knock out, lalu kita masukkan alel-alel yang kita duga untuk bisa berdampak. Dan yang terakhir yang kita bisa lihat kalau bisa bicara risiko assessment untuk segregasinya. Dia segregasi nggak alel itu ke pasien saja. Jadi kalau misalnya nih ada kelompok keluarga besar gitu ya. Nah, alelnya itu apakah memang kebanyakan pada yang berpenyakit. Sementara kalau dia tidak berpenyakit, tidak punya alel ini. Nah, inilah contoh apa yang disebut dengan co-segregasi. Jadi, berarti kita lihat aspeknya tadi ya, aspek dari berapa sering di populasi, kita lihat juga dari heterozigositasnya, kita lihat dari function assay-nya, dan kita lihat apakah ada data co-segregasi. Kalau misalnya data itu, nah berarti nanti kita bisa lebih meyakinkan, oke, berarti ada faktor resiko orang ini harus hati-hati screening lebih awal. Oke. Nah, kalau untuk treatment ini juga emang ada panduannya. Yang penting adalah kalau misalnya ini ada mutasi di gen KRAS, kita tahu gen KRAS masuk kelompok yang onkogen, berarti sudah ada bukti bahwa dia memang bisa menimbulkan kanker di mencit, berarti dia pasti adalah patogenik. Kalau mau diobatin pastikan cek ke literatur. Karena misalnya begini, kalau di kanker paru mutasi KRAS itu bisa G12C, G12V, G12D, bisa macam-macam. Tapi ini bisa beda kalau diterapi dengan obat. Jadi kalau obat yang ini misalnya sotorasib hanya fokus pada G12C. Makanya ketika misalnya kita bantu dokter untuk melihat ada mutasi somatik nggak nih di KRAS, kita harus spesifik mutasi yang mana. Kalau ternyata mutasinya yang ini G12D, jangan dikasih sotorasib. Hanya bisa dikasih kalau dia mutasinya G12C. Dan ini dari mana taunya? Dari uji klinis. Nah, take home message-nya memang kalau untuk melihat apakah varian ini bisa menimbulkan risiko kanker, maka yang paling penting kita bisa mengintegrasi data-data tadi itu. Anotasi datanya tentu kelompok apakah dia SNV atau indels, lalu kita lihat heterozigositasnya, frekuensi pada populasi, dan data segregasi dan data fungsionalnya juga. Jadi itu semua. Walaupun kadang-kadang nggak semuanya itu ada, tapi nanti dengan SIMC ada panduannya itu. Kalau bisa 2 ini tercapai, berarti sudah termasuk disebut dengan kelompok patogenik. Gitu ya. Nah, lalu kalau untuk terkait sama obat, ya berarti kita cukup lihat variasi tersebut, ada nggak uji klinis yang menggunakan varian itu untuk obat. Gitu. Kalau itu tidak ada, kita belum bisa mengatakan merekomendasikan kepada user bahwa ini ada dampak pengobatannya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pemicu diskusi. Mohon maaf nih kalau sampai nanya molor. Terima kasih, Bu Novi. Terima kasih banyak Pak Ahmad atas paparannya yang sangat menarik. Di sini sudah ada 2 penanya, mungkin panitia bisa menampilkan. Yang pertama dari Pak Agus Winarso, bagaimana mengaktifkan gen penekan tumor dan onkogen sehingga mencegah tumor serviks dan bagaimana bila sudah terkena tumor serviks. Kemudian yang kedua dari Angelina, apakah risk assessment untuk menilai gene variation terhadap MLH1 juga mempertimbangkan etnis atau ras? Misal pada ras Kaukasia atau Asia, apakah terdapat perbedaan risiko bila ada gene variation terhadap MLH1? Silakan Pak Ahmad. Ya, makasih. Yang pertama, nah ini memang rumit ya. Kalau kita bicara tumor serviks, Prof, memang tumor serviks itu dia lebih ke arah ini ya, infeksi HPV gitu kan. Jadi dia ketidakstabilannya karena HPV, dan memang betul HPV itu sebetulnya kan mengcounter 2 gen penting ya, P53 dan retinoblastoma. Sampai saat ini kita belum bisa menemukan cara, terutama P53. P53 itu gen yang paling tua mungkin ya, pertama ketahuan duluan ya kalau kita bicara di manusia. Tapi juga yang paling susah diobatin. Ada secara in vitro memang ada beberapa cara ya dengan obat-obatan kecil gitu, karena mutasi di P53 itu unik. Dia itu lebih ke arah, walaupun dia tumor suppressor gen, tapi ada buat mutasi yang justru dia menjadi gain of function. Yaitu makanya pengecualian tadi itu.
Kalau saya tangkap sih dari literatur ada upaya untuk si P53 itu bisa kita arahkan untuk bisa aktif kembali, jadi normal kembali. Tapi kalau kita lihat dari uji klinisnya banyak gagalnya juga, Prof. Jadi artinya ini masih masalah. Makanya kalau kita bicara kanker serviks paling bagus dua sebetulnya saat ini. Diagnostiknya pap smear plus HPV DNA testing, yang kedua vaksin. Ketika usia SMP sudah mulai divaksin. Itu pencegahan yang sudah terbukti kuat sekali. Tapi kalau dia sudah terkena kanker serviks, memang mungkin bisa dipikirkan immune checkpoint terapi, karena biasanya kanker serviks ini dia juga apa yang disebut dengan hot tumor, dan itu sekarang lagi dikembangkan dan checkpoint. Cuma pembahasannya agak panjang, Prof. Mungkin kita perlu sesi yang berbeda kalau bisa membahas mengenai immune checkpoint terapi. Izin yang kedua, ini menarik ya. Saya selalu mengatakan gini, kalau kita bicara gen, kita harus lihat dulu tentu informasi biomolnya, informasi biokimianya. Saya contohkan EGFR dulu sebelum kita ke MLA1. EGFR itu mutasi patogeniknya tentu lebih sering terjadi pada Asia dibandingkan etnis Kaukasia. Di Kaukasia mungkin cuma sekitar 2%, di 2-5%, di Asia itu bisa sampai 30-40%. Prevalensinya tinggi sekali. Jadi ada mutasi tertentu namanya L858R. Dari leucine berubah menjadi arginin di kodon 858. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat ada seorang yang etnisnya Kaukasia memiliki mutasi yang sama, respon obatnya akan sama. Gitu ya. Jadi kita harus sangat spesifik pada varian yang kita periksa. Kalau varian itu sama persis, dampaknya akan sama irrespective dari ethnicity. Oke. Jadi konsep ini akan sama kita bisa terapkan pada MLA1. MLA1 adalah microsatellite instability, microsatellite instability ya, dia di damage repair juga. Nah, kalau mutasinya itu sama persis, gitu kan, kita tidak perlu lagi memikirkan mengenai background etniknya. Background etnik itu biasanya akan lebih relevan untuk variasi-variasi gen yang low penetrance. Tapi yang high penetrance gene seperti MLA1, MISH2, MISH6, PMS2, RB, P53, BRCA1, BRCA2, ATM, PTEN, itu tidak lagi dengan etnik. Ya. Tapi memang etnik somehow dia mungkin bisa menjelaskan prevalensi. Nah, jadi anotasi mutasinya sama, tapi prevalensinya bisa beda. Seperti kalau di Kaukasia, BRCA1 lebih banyak daripada kalau di Asia lebih banyak adalah BRCA2. Tapi sekali lagi, pada mutasi yang spesifik, itu nanti irrespective dari etnik. Gitu ya. Jadi ini menarik kalau memang sudah mulai mempelajari MLA1 gitu ya. Dan kita memang harus cek dari sisi tadi banyak hal ya, variasi informasi tadi dikombinasi nanti untuk menegakkan apakah varian kita temukan pada MLA1 di populasi kita itu termasuk yang patogenik. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya. Terima kasih Pak Ahmad. Boleh satu lagi ya Pak, ini dari Pak Julfan, Farmasi ITB. Apakah multiple risk variation pada kanker dapat dikombinasikan dalam genetic risk score untuk asesmen resiko? Apakah ada contoh yang established secara klinis? Ya, jadi kalau misalnya multiple risk itu bisa-bisa aja ya. Tapi kalau yang di klinik yang sudah berlangsung, kita memang masih fokus untuk gen-gen yang disebut dengan high penetrance genes. High penetrance genes itu artinya prevalensi di populasi normal itu jarang banget. Jadi misalnya kayak mutasi patogenik di BRCA1. Kalau saya ambil acak nih sekitar 1.000 orang ya atau audiens ini aja, dia ada 44 peserta, saya ambil yang khusus patogenik itu saya bisa yakin kalau mau ketemu ada mutasi gitu ya. Tapi kalau kita bicara polygenic risk itu kita memang melihat variasi yang umum sebetulnya. Nah, karena dia umum nanti kan efek misalnya variabel bebasnya ditambahin, apakah dari sisi diet, dari sisi risiko gaya hidup yang lain, apakah dia merokok segala macam. Tapi secara klinis itu belum diadopsi secara pasti, oleh kan kita punya asosiasi profesi misalnya gitu ya, itu belum ada ininya. Belum ada guideline, belum jadi tata laksana resmi lah gitu. Tapi kalau misalnya untuk penelitian atau misalnya untuk recreational service, ya mungkin bisa aja, kan udah banyak sekarang laboratorium yang menjalankan itu kan. Tapi sebetulnya itu nanti pada interpretasinya biasanya nggak bisa spesifik. Dia hanya mengatakan, oke, berarti harus lebih hidup sehat, kurangi makan ini itu, atau perbanyak olahraga, hindari rokok.
kendalikan BMI, biasanya sangat umum yang untuk hidup sehat. Tapi kalau untuk high penetrance genes, itu dia akan sangat spesifik. Misalnya gini, 25 tahun harus mulai kolonoskopi, misalnya gitu. 25 tahun harus mulai MRI. Jadi sudah ada rekomendasi spesifik karena dia termasuk high risk, very very high risk. Odds ratio itu bisa tinggi banget. Gitu. Jadi disitulah memang ada give and take. Tapi penelitian yang seperti yang high risk penetrance itu memang mahal, karena kan mencarinya susah banget, gitu kan. Nah, tapi ya nanti rekomendasi spesifik. Makanya di sini memang kita nggak harus dari nol, kita bisa lihat di database yang sudah ada. Kasih. Terima kasih banyak Pak Ahmad atas jawabannya. Mudah-mudahan para peserta bisa puas dengan jawabannya, dan berhubung dengan waktu, apabila peserta ada yang masih ingin bertanya, boleh nanti dikirimkan ke panitia, nanti panitia akan mengirimkannya pada pembicara. Terima kasih Pak Ahmad atas paparannya yang sangat menarik, ilmunya sangat bermanfaat, baik dari Prof. Ina maupun dari Pak Ahmad. Sesi untuk pemaparan materi telah berakhir. Saya izin pamit, saya kembalikan kepada Dr. Dea Sika untuk acara selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama menjadi moderator. Silakan Dr. Dea. Ya, menarik sekali ya materi webinar hari ini, dan antusiasme dari peserta juga sangat luar biasa. Pertanyaannya sangat banyak untuk Prof. Ina dan Pak Ahmad. Terima kasih untuk Dr. Novi, Prof. Ina, dan Bapak Ahmad. Banyaknya pertanyaan, namun kami selaku panitia memohon maaf apabila terdapat keterbatasan waktu dalam menjawab dari keseluruhan peserta. Lalu kami panitia telah memilih 2 penanya terbaik. Kami lihat nih ada yang antusiasmenya tinggi, yaitu yang pertama adalah Bapak Agus Winarso dari Pemerhati Genomik. Selamat Bapak, nanti kami kirimkan hadiahnya. Lalu nanti panitia akan hubungi, dan penanya kedua kami pilih dari panitia. Pak Agus ada, selamat Pak. Ya, Makasih Bu. iya, Dokter Dia. bagus-bagus Pak pertanyaannya. Terima kasih. Miss Banu. Iya, Agus. Terima kasih dari Pemerhati Genomik. Makasih Bu. Iya, Dokter yang Dia. iya Pak. Lalu penanya kedua yang telah dipilih oleh panitia adalah Siska Alicia dari Universitas Negeri Padang. Selamat untuk Kak Siska ya, yang Prof. Ina juga masih ingat nih dengan Kak Siska ini. Lalu kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu adalah pembagian door prize. Jadi di sini pembagian door prize-nya ini kami akan menampilkan 4 pertanyaan. Jadi sistemnya kuis, jadi harus siap-siap ya ini tangannya. Coba di depan kolom chat. Siapa yang tercepat menjawab, panitia akan pilih, dan itu juga akan mendapat hadiah. Dari 4 pertanyaan yang dipilih adalah yang tercepat. Yang memilih hadiahnya yang tercepat itu berdasarkan tercepat masuk dengan kolom chat dari Dr. Syarifah Dewi. Izin Dok, sudah Dok, aman? Ya, kita mulai ya. Sudah siap semuanya? Ya, saya mulai ya. Slide-nya boleh dong. Ini dari pertanyaan Prof. Ina, Cas9 pada pengintan genom berperan sebagai lima, 4, 3, 2, 1. Close ya, sudah ya. Ini mau langsung diumumkan atau tidak guys? Dok, untuk pemenangnya. Boleh langsung diumumkan? Boleh langsung diumumkan. Ya, yang pertama Putri Krisna. Ya, selamat untuk Putri Krisna. Kita untuk selanjutnya, soal selanjutnya. Siap-siap. Bentar, Heng. Waktunya 10 detik ya, saya tentuin ya. 10 Nggak bisa detik. bergerak, mohon maaf. Tambah deg-degan nih, Dok. Saya stop video dulu.
Ntar stop start dulu, ininya macet. Siap-siap kolom chat. Yang kedua, masih pertanyaan dari Prof. Ina. Untuk mendapatkan efek knock-in gene, maka mekanisme perbaikan DSB diarahkan menggunakan 10 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? Ya, boleh. Kira-kira siapa nih yang paling cepat masuk ke kolom chatnya Dr. Syarifah Dewi? Sylvia Tunihaya. Kak Silvi. Selamat Kak Silvi. Ya, selanjutnya. Dua-duanya teman-teman saya nih. Selamat ya. Lalu selanjutnya adalah ini untuk pertanyaan ini pilihan ganda. Jadi harusnya ini lebih cepat. Nggak perlu 10 detik ya kayaknya. 3 detik. Oke, ini izinin pertanyaan dari Pak Ahmad. Hasil tes NGS seorang individu pada gen ATM, salah satu gen penekan tumor, menunjukkan adanya variasi genetik homozigot. Variasi tersebut adalah A benign, B fuse, variant of unknown significance, C pathogenik, C likely pathogenik. Kan? Ya, boleh, Dokter Dewi, bila sudah masuk jawabannya. Yang pertama Hartiyowidi Yulia Wuri. Hartiyo Widi. Ya, selamat untuk Hartiyo Widi. Untuk pertanyaan selanjutnya ini yang terakhir. Semoga beruntung. Yang keempat, pertanyaan dari Pak Ahmad juga, frekuensi variasi patogenik gen yang menunjukkan high penetrance munculnya penyakit kanker ditemukan di populasi dengan frekuensi, ini tadi sering disebut, A ini adalah 1 dari 10 individu, B 1 dari 100 individu, C 1 dari 1000 individu, atau D 1 dari 100.000 individu. Ya. Sudah, Dia? Sudah dokter. Rahmat Kemal dari FK Unri. Rahmat Kemal. Ya, kami panitia mengucapkan selamat untuk pemenang kuis pada hari ini, yaitu 4 orang, Putri, Silvi, Hartiyowidi, dan Rahmat Kemal. Nanti panitia akan mengirimkan hadiah door prize-nya. Lalu untuk acara selanjutnya, kami ingatkan kembali dalam waktu dekat ini, Perhimpunan Biokimia dan Biologi Molekuler Indonesia akan mengadakan seminar nasional dan Kongres PBBMI tahun 2023 yang dilaksanakan pada 19 dan 20 Oktober tahun 2023 di Ijen Suite Resort Malang PBBMI, mengundang semuanya untuk hadir di acara tersebut, di acara terdekat kami. Sebelum acara ini resmi ditutup, lalu kita akan berfoto bersama kembali seksi dokumentasi